Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua masih dalam keadaan baik, luar biasa, dan tetap bersemangat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang akan Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini dapat mudah kalian mengerti, dapat mudah kalian pahami, dan dapat kalian realisasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa melalui video pembelajaran Ibu hari ini. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita masih mempelajari bab 1 ya, sistem reproduksi pada manusia. Dan ini adalah pertemuan ketiga kita di materi sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, izinkan terlebih dahulu Ibu menyampaikan kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk kompetensi dasar untuk KD pengetahuannya adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian untuk KD keterampilannya adalah menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan organ reproduksi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah mengenai tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, yang meliputi tentang grafik level hormon dan siklus menstruasi, kemudian ada fertilisasi dan kehamilan, kemudian nanti kita akan mempelajari tahapan perkembangan embrio, kemudian ada juga USG, fungsi cairan ketuban, kemudian nanti kita akan mempelajari tentang gaya gesek dan gaya dorong yang terjadi pada saat melahirkan, dan peristiwa bayi kembar. Nah anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi kita hari ini ya. Baiklah, untuk pertama kita akan mempelajari tentang grafik level hormon dalam siklus menstruasi ya. Bagi kamu yang perempuan, tentunya sudah ada yang mengalami yang namanya menstruasi. Mungkin mayoritas di kelas ini sudah mengalami menstruasi ya. Nah, tahukah kamu apa sih itu sebenarnya menstruasi? Jadi anak-anak, menstruasi merupakan suatu keadaan keluar darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Apabila seorang perempuan mengalami menstruasi, maka akan keluar darah melalui vaginanya. Menstruasi ini biasanya terjadi 1 bulan 1 kali ya. Siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sperma. Nah, bagaimana proses lengkap dari siklus menstruasi? Agar kalian dapat memahaminya, maka kalian harus menyimak penjelasan Ibu berikut ini. Jadi anak-anak, pada umumnya satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi yang pendek dan ada yang mengalami siklus menstruasi yang panjang. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi yang pendek akan berlangsung kurang lebih selama 18 hari. Dan seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi panjang, siklus menstruasinya akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Jadi siklus menstruasi ini memiliki beberapa fase ya. Jadi pada saat menstruasi akan mengalami 3 fase. Nah, jadi fase yang pertama namanya adalah fase menstruasi ya. Fase dalam siklus menstruasi yang pertama biasanya terjadi 3-7 hari. Pada masa ini lapisan dinding rahim luruh menjadi darah menstruasi. Banyaknya darah yang keluar selama masa menstruasi berkisar antara 30-40 mili pada tiap siklusnya. Pada hari pertama hingga hari ketiga, darah menstruasi yang keluar akan lebih banyak biasanya. Nah, pada saat ini biasanya wanita akan merasakan nyeri atau kram pada bagian panggul, kaki, dan punggungnya. Nah, anak-anak, nyeri pada bagian perut yang juga kerap dirasakan pada hari-hari pertama menstruasi dipicu karena adanya kontraksi di dalam rahim. Nah, kontraksi otot rahim ini terjadi karena adanya peningkatan hormon
prostaglandin selama menstruasi itu terjadi. Nah, adapun kontraksi yang kuat di dalam rahim dapat menyebabkan suplai oksigen ke rahim tidak berjalan dengan lancar karena kekurangan asupan oksigen. Nah, kram atau nyeri perut dirasakan selama menstruasi. Meski penyebab rasa sakit atau kontraksi yang terjadi selama menstruasi sebetulnya berfungsi membantu mendorong dan mengeluarkan lapisan dinding rahim yang luruh menjadi darah menstruasi. Nah, luruhnya lapisan dinding rahim ini juga disebabkan oleh penurunan kadar estrogen dan progesteron. Pada saat yang sama, hormon perangsang folikel atau FSH mulai sedikit meningkat dan memancing perkembangan 5-20 folikel atau kantong yang berisi indung telur di dalam ovarium. Nah, dari beberapa folikel yang berkembang, hanya ada satu folikel yang terus berkembang akan memproduksi yang namanya estrogen. Selama masa menstruasi inilah hormon estrogen Anda akan berada pada tingkatan yang paling rendah. Maka tak heran jika secara emosional biasanya seorang perempuan lebih mudah marah ataupun tersinggung ya selama masa menstruasi. Kemudian ada fase kedua yaitu praovulasi dan ovulasi. Nah, pada fase praovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Nah, lapisan dinding rahim tersebut cukup tipis sehingga sperma dapat melewati lapisan ini dengan mudah dan bisa bertahan kurang lebih 3-5 hari. Proses penebalan dinding rahim dipicu oleh peningkatan hormon. Mungkin perempuan sempat berpikir bahwa ovulasi selalu terjadi pada hari ke-14 setelah siklus pertama, tapi nyatanya masa ovulasi tiap wanita itu tidak sama ya. Nah, tergantung kepada siklus menstruasi masing-masing dan ada beberapa faktor seperti penurunan berat badan, stres, sakit, kemudian diet dan olahraga. Jika Anda sedang berencana memiliki momongan atau seorang wanita berencana untuk memiliki momongan, ada baiknya seorang perempuan melakukan hubungan intim dengan suami pada masa praovulasi hingga ovulasi. Sebab ini adalah waktu yang terbaik memungkinkan terjadi yang namanya pembuahan. Nah, di samping itu sperma dapat bertahan kurang lebih selama 3-5 hari di dalam rahim. Kemudian ada fase ketiga yaitu fase pramenstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding rahim akan semakin menebal. Hal ini dikarenakan folikel itu telah pecah dan mengeluarkan sel telur, membentuk korpus luteum. Korpus luteum kemudian memproduksi progesteron yang membuat lapisan dinding rahim akan semakin tebal. Jika tidak terjadi pembuahan, maka seorang perempuan akan merasakan gejala pramenstruasi atau PMS. Nah, seperti perubahan emosi yang lebih sensitif dan perubahan kondisi fisik seperti nyeri pada payudara, pusing, cepat lelah, atau kembung biasanya ya. Nah, selain gejala tersebut, korpus luteum akan mengalami degenerasi dan berhenti memproduksi progesteron. Jika tidak terjadi pembuahan, kadar progesteron dan estrogen akan menurun. Lapisan dinding rahim juga akan luruh hingga menjadi darah menstruasi. Nah, terkadang bisa muncul gejala keputihan sebelum haid. Nah, akibat perubahan hormon menjelang menstruasi itu tadi. Nah, terkadang pendarahan dari vagina bisa juga menandakan pendarahan implantasi yang gejalanya serupa dengan menstruasi. Perempuan akan mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur. Menstruasi lebih dari 7 hari atau tidak mengalami menstruasi selama 3 bulan secara berturut-turut. Nah, bisa mengkonsultasikan ke dokter ya. Nah, dokter akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kalian. Dengan begitu kejanggalan dalam tubuh kita bisa segera dideteksi dan diberikan penanganan yang tepat. Nah, tahukah kamu tingginya sistem metabolisme hormon LH atau luteinizing hormone pada urin digunakan sebagai bahan uji atau tes untuk mengetahui kapan terjadi ovulasi. Alat tes untuk mengetahui waktu ovulasi tersebut mengandung suatu jenis antibodi monoklonal yang dapat menimbulkan perubahan warna ketika bereaksi dengan zat sisa metabolisme hormon atau LH. Itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi fertilisasi dan kehamilan. Pada bagian sebelumnya,
kamu telah mempelajari tentang terjadinya siklus menstruasi. Mengapa bisa terjadi menstruasi? Nah, menstruasi dapat terjadi apabila sel telur yang terdapat pada tuba Fallopi tidak dibuahi oleh yang namanya sel sperma. Lalu bagaimana sih apabila sel telur yang terdapat pada tuba Fallopi itu dibuahi oleh sperma? Nah, tahukah kamu bagaimana sih fertilisasi dan kehamilan itu dapat terjadi? Jadi, apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, nah, sel sperma tersebut akan bergerak menuju yang namanya sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Nah, proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi. Nah, fertilisasi sendiri merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk yang namanya zigot. Nah, proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba Fallopi. Tahukah kamu bagaimana sih sel sperma itu bergerak menuju sel telur? Nah, jadi sel sperma menggunakan flagela yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk pergerakan tubuh di dalam cairan yang ada di dalam tuba Fallopi untuk menuju ke sel telur. Gerakan flagela ini dapat dianalogikan dengan baling-baling atau mendorong sebagai alat pendorong untuk alat perenangnya. Agar kamu dapat memahami mekanisme pergerakan sperma, silahkan kalian lihat di buku paket kalian ada gambar 1.10. Di situ ada gambar sperma ya. Nah, kalian bisa lihat itu adalah gambar pergerakan flagela sel sperma. Nah, bagaimana sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur? Nah, ada beberapa mekanisme sel sperma yang dapat menemui sel telur. Jadi, sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur itu karena sel telur itu menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Nah, selain itu juga karena adanya sensor panas atau suhu tuba Fallopi atau tempat sel telur itu berada. Nah, biasanya dia berada lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma. Nah, ayo kita renungkan betapa hebat Tuhan yang telah mendesain mekanisme pergerakan sel sperma sehingga dapat menemukan lokasi sel telur dengan tepat. Nah, zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan yang namanya pembelahan. Selanjutnya, perkembangan menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian akan tertanam atau terjadi yang namanya implantasi ke dalam endometrium. Pada kondisi ini, seorang yang mengalami kehamilan. Agar kamu dapat mengetahui dengan mudah dan memahami proses fertilisasi dan implantasi, silahkan kalian lihat gambar 1.11. Kalian bisa lihat di sini gambarnya. Ini adalah proses fertilisasi hingga terjadi yang namanya implantasi ya. Bisa dilihat di sini ya. Ini sudah dijelaskan kemarin pada pertemuan kita yang kedua. Jadi di sini cuma Ibu tampilkan gambarnya karena sudah kita bahas di pertemuan kedua kemarin ya. Bagi kamu yang ketinggalan bisa lihat di video sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke tahukah kamu dari jutaan sel sperma yang masuk ke saluran reproduksi perempuan, hanya satu sel sperma yang dapat dibuahi oleh sel telur. Nah, mengapa demikian? Nah, setelah salah satu sel sperma memasuki membran sel telur, maka secara langsung sel telur akan membentuk benteng yang tidak dapat dilewati oleh sperma lainnya. Nah, ayo kita renungkan betapa hebat Tuhan yang Maha Esa mendesain proses fertilisasi ini. Jadi saking hebatnya ya. Jadi begitu sel sperma masuk satu, maka sel telur itu akan membuat benteng sehingga tidak bisa lagi masuk sel sperma yang lain. Yang lain otomatis akan langsung mati, ya. Tahukah kamu bagaimana sih perkembangan embrio selama dalam kandungan? Nah, perkembangan embrio dalam kandungan dapat terjadi menjadi beberapa periode. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari juga sih bagaimana perkembangan embrio dalam 3 periode atau trimester itu.
Oke, silahkan kalian lihat di buku paket juga ada di tabel 1.3 ya, tahap perkembangan embrio. Nah, kita bisa lihat di sini ya, periode perkembangan embrio. Silahkan kalian lihat di situ ada periode perkembangan, kemudian di sebelahnya juga ada gambar dan kondisi janinnya seperti apa sih. Kita akan bahas satu persatu dari periode perkembangan trimester pertama. Nah, pada trimester pertama, di periodenya akan terbentuk hampir semua organ tubuh. Nah, jadi pada periode trimester pertama itu sudah terbentuk ya, sudah terbentuk hampir semua organ tubuhnya. Kemudian janin itu sangat rentan terhadap radiasi, obat ataupun alkohol. Karena itu ibu yang hamil harus memilih nutrisi yang baik dan menjauhi kebiasaan buruk seperti merokok dan meminum minuman yang beralkohol. Kemudian membatasi obat-obatannya harus dikonsumsi agar janin yang ada di kandungan itu tidak mengalami kecacatan atau gangguan kesehatan lainnya. Nah, kemudian kondisi janinnya biasanya ukuran embrionya itu kurang lebih dari 7 mm. Nah, embrio telah memiliki bakal tulang belakang, kemudian otak dan sumsum tulang belakangnya sudah mulai terbentuk juga. Embrio sudah dapat disebut sebagai janin. Nah, janin itu terletak pada tali pusar. Jadi janin ini terletak pada tali pusar yang terhubung dengan plasenta, kemudian terlindungi oleh kantung amnion atau kantung ketuban. Nah, janin terlihat menyerupai seperti manusia pada tahap trimester pertama ini ya. Nah, janin ini biasanya berukuran kurang lebih 5,5 cm. Otot, tulang belakang, tulang rusuk, dan lengan juga jari sudah mulai terbentuk pada trimester pertama ini. Kemudian janin juga sudah dapat menggerakkan lengan dan kaki, memutar kepala juga dia sudah bisa melakukan kegiatan tersebut ya. Nah, pada akhir trimester pertama, janin ini terlihat seperti miniatur manusia. Jenis kelamin biasanya sudah tampak dan detak jantung juga biasanya sudah mulai terdeteksi. Itu pada trimester pertama. Sekarang kita masuk ke trimester kedua. Nah, pada trimester kedua ini perkembangan utama janin yaitu pembesaran ukuran janin dan perbaikan struktur menjadi lebih detail lagi. Nah, kemudian tidak ada perkembangan dasar seperti pada trimester pertama. Nah, kalau misalnya trimester pertama tadi kan banyak perubahan mendasar ya. Nah, kalau pada trimester kedua ini dia hanya fokus untuk pembesaran organ-organnya untuk lebih detail lagi agar mudah terlihat lagi. Dia cuma untuk fokus untuk perbesaran ukurannya saja ya. Kemudian kondisi janin biasanya berukuran 19 cm. Berat badannya biasanya 0,5 kg. Nah, janin telah terlihat seperti bayi seutuhnya. Kemudian jari tangan dan jari kaki sudah terbentuk pada bagian ujung jari sudah tumbuh kuku-kuku. Nah, janin telah memiliki alis dan bulu mata pada trimester kedua ini ya. Nah, permukaan kulit ditumbuhi oleh rambut. Janin juga mulai bergerak aktif. Pada akhir trimester ketiga ini, mata janin sudah membuka dan mulai terbentuk gigi-gigi gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah trimester ketiga. Pada trimester ketiga ini terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat, mendapat kekuatan dalam hidup dalam lingkungan luar. Kemudian pada fase ini sistem sirkulasi dan respirasi mengalami perubahan yang memungkinkan untuk bernapas dalam lingkungan luar. Nah, janin mengembangkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh sendiri. Kemudian tulangnya sudah mulai mengeras pada fase trimester ketiga ini. Kemudian otot-ototnya juga sudah mulai menebal. Nah, pada saat lahir ukuran bayi biasanya kurang lebih 50 cm dengan berat badan sekitar 2-3 kg. Nah, anak-anak, jadi itu tadi adalah tahap periode perkembangan janin ya, sampai bayi itu dilahirkan ke dunia. Nah, tahukah kamu ada yang namanya proses USG atau ultrasonografi. Nah, USG sendiri merupakan alat yang dapat digunakan sebagai pendeteksi kehamilan. Melalui alat ini, kita dapat mengetahui perkembangan janin di dalam kandungan ibu. Posisi janin di dalam rahim itu seperti apa, bahkan jenis kelamin dari calon bayi.
Apabila kamu penasaran bagaimana sih penampakan dari embrio pada saat digunakan USG, nah sekarang kamu bisa lihat gambarnya di gambar 1.16 ya. Oke, baiklah, di sini sudah Ibu tampilkan gambarnya ya. Kalian bisa lihat gambarnya, perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar pada saat kita melakukan USG atau ultrasonografi. Pada dasarnya, teknologi ultrasonografi adalah sebuah teknik diagnostik pencitraan penggunaan ultrasonik yang digunakan untuk mencitrakan organ internal untuk keperluan medis. Nah, dalam bidang fisika, istilah ultrasonik merupakan bunyi yang frekuensinya di atas kemampuan pendengaran manusia, yaitu di atas 20.000 Hz. Nah, suara pada frekuensi ini akan dipancarkan pada tubuh janin yang akan menghasilkan gambaran mengenai kondisi bayi di dalam kandungan. Nah, sekarang ayo kita pahami. Tahukah kamu fungsi dari cairan ketuban? Nah, jadi kalau misalnya kita hamil, nanti kita akan memproduksi yang namanya cairan ketuban ya. Nah, cairan ketuban ini biasanya nanti akan keluar pada saat kita melahirkan. Nanti akan ada fasenya di situ ya. Jadi dia memiliki fungsi tertentu. Yang pertama adalah memberi ruang gerak. Nah, masih ingatkah kamu dengan sifat-sifat zat cair? Nah, setiap zat cair akan memiliki bentuk sesuai dengan wadahnya. Zat cair juga tidak dapat dimanfaatkan dan dapat menekan ke segala arah. Hal ini menyebabkan kantung ketuban itu mengembang. Nah, cairan ketuban juga dapat dimanfaatkan. Artinya, ketika kantung ketuban tertekan, maka volume kantung ketuban tidak dapat mengecil. Hal inilah yang menjadikan cairan ketuban dapat memberikan ruang gerak bagi janin selama dia berkembang. Kemudian selain itu juga fungsinya adalah sebagai anti benturan. Nah, tahukah kamu bahwa setiap cairan memiliki kekentalan atau dikenal biasa disebut dengan vikositas. Nah, vikositas ini disebabkan adanya gaya tarik-menarik antara molekul cairan atau gaya kohesi. Vikositas akan memperkecil resiko akibat adanya gesekan pada benda dalam cairan. Jadi ketika ibu hamil bergerak dengan kecepatan tertentu lalu berhenti tiba-tiba, maka janin akan dapat pelindungan dari cairan ketuban itu. Nah, sehingga janin itu tidak dapat terbentur pada dinding rahim. Jadi dia sebagai anti benturnya. Kemudian fungsi dari air ketuban juga sebagai cadangan cairan dan nutrisi pada janin. Nah, tahukah kamu bahwa cairan ketuban itu mengandung air, karbohidrat, ada protein, asam amino, kemudian ada peptida juga, ada lipid, laktat, pirufat, kemudian ada elektrolit, juga ada enzim dan juga hormon. Sangat lengkap ya di dalam air ketuban ini. Nah, dalam cairan ketuban terdapat yang namanya glutamin juga, atau salah satu asam amino yang merupakan bahan penting dalam pembentukan materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Nah, zat-zat tersebut dapat diserap oleh janin melalui kulit dengan menggunakan mekanisme transport aktif maupun osmosis. Kemudian fungsi dari air ketuban yang keempat adalah menjadi inkubator atau pengatur suhu alami di dalam tubuh ya. Kemudian tahukah kamu bahwa temperatur cairan ketuban biasanya sekitar 37,6 derajat Celcius. Temperatur ini lebih tinggi 0,5 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius dari temperatur tubuh si ibu. Nah, zat-zat yang terdapat pada air ketuban yang berperan dalam pengaturan suhu ini biasanya untuk membantu proses kelahiran juga ya. Nah, kemudian fungsi yang berikutnya adalah sebagai pendeteksi kelainan keturunan atau genetik pada janin. Itu adalah fungsi dari air ketuban. Kemudian, tahukah kamu, nah, bagaimana sih proses melahirkan? Nah, kalau kita tadi sudah belajar pembentukan dari embrio, dari zigot, kemudian embrio, kemudian sampai dia dilahirkan. Nah, sekarang kamu tahu nggak sih bagaimana sih proses melahirkan itu? Nah, proses melahirkan itu dipicu oleh tingginya level hormon estrogen. Nah, tingginya kadar estrogen dalam darah memicu kepekaan uterus terhadap hormon oksitosin. Nah, oksitosin ini dihasilkan oleh fetus atau janin. Oksitosin juga merangsang plasenta untuk menghasilkan hormon prostaglandin namanya ya.
Hormon oksitosin dan prostaglandin akan meningkatkan frekuensi kontraksi otot uterus, kekuatan kontraksi dan durasi kontraksi hingga bayi lahir. Nah, pada mulanya kontraksi ini terjadi 30 detik atau kurang dalam rentang waktu 20 hingga 30 menit. Pada saat puncaknya kontraksi dapat terjadi selama 60 hingga 90 detik. Nah, ini terjadi setiap 2 hingga 3 menit kontraksi. Nah, pada saat ini otot uterus dimulai dari otot bagian atas lalu menuju ke bawah, memberikan gaya dorong pada bayi untuk keluar melalui serviks. Nah, gaya dorong ini semakin kuat saat kepala bayi mendorong dinding serviks. Hal ini terjadi karena saat dinding serviks terdorong dan melebar, maka akan merangsang dihasilkan hormon oksitosin tadi. Meningkatnya hormon ini akan membuat kontraksi otot uterus semakin kuat sehingga gaya dorong yang dihasilkan akan semakin besar. Di sini kamu bisa lihat gambarnya. Ini adalah proses dari gaya dorong dari otot rahim, kemudian ada gaya gesek pada rahim ya. Kalian bisa lihat, ini adalah gaya dorong dan gaya gesek yang terjadi pada saat melahirkan. Di anak-anak selain gaya dorong ada juga gaya gesek ya, antara bayi dengan cairan plasenta dan gaya gesek antara bayi dengan saluran serviks. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di atas ya, di 1.17 ya. Kalian bisa lihat gambarnya, panah berwarna biru menunjukkan arah gaya dorong, sementara panah yang berwarna kuning menunjukkan arah gaya gesek. Perlu kamu ketahui bahwa arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Pada proses melahirkan, arah gerak bayi yang mendesak keluar berlawanan dengan arah gaya gesek yang arahnya menuju ke dalam. Ketika bayi keluar dari serviks, nah, gaya gesek saluran serviks akan semakin besar karena kecilnya diameter serviks. Nah, gaya gesek ini nantinya akan menahan gerakan bayi untuk keluar. Namun, hormon oksitosin yang dihasilkan selama dinding serviks terdorong akan memperkecil gaya gesek tersebut. Selain adanya oksitosin, gaya gesek juga diperkecil dengan adanya cairan ketuban yang berperan sebagai pelumas atau pelicin ketika bayi ingin keluar. Nah, coba kita pikirkan lagi betapa besar kuasa Tuhan yang Maha Esa yang telah mengatur proses kelahiran sedemikian rupa sehingga ibu dapat melahirkan kita ke dunia. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita kesempatan lahir dengan selamat dan dapat melihat dunia ini, dan juga harus selalu berbakti kepada ibu kita yang dengan susah payah berjuang untuk melahirkan kita. Nah, tahukah kamu? Nah, di sini juga ada ya. Pada umumnya seorang perempuan mengeluarkan 1 sel telur setiap bulannya. Nah, namun pada beberapa kasus perempuan dapat mengeluarkan lebih dari sel telur dalam 1 bulan. Jadi lebih dari 1 sel telur dalam 1 bulan. Jika setiap sel telur yang dikeluarkan tersebut dapat dibuahi dengan baik oleh sperma, maka setiap sel telur akan berkembang menjadi embrio. Nah, setelah terjadi yang namanya pembuahan, masing-masing zigot akan mengalami pembelahan, kemudian hidup di 2 kantung ketuban yang berbeda. Meskipun demikian, janin memiliki plasenta dan tali pusat sendiri-sendiri. Kembar ini disebut dengan kembar zigot. Nah, kembar di zigot biasanya tidak memiliki wajah mirip, tampak seperti adik kakak di seumurannya saja. Jenis kelamin dapat sama ataupun berbeda. Berbeda dengan halnya bayi kembar yang berasal dari 1 sel telur dan 1 sperma. Kembar ini terjadi jika setelah terjadi proses fertilisasi zigot mengalami pembelahan, sehingga terbentuklah 2 atau bisa juga lebih dari 2 embrio. Nah, embrio tersebut tumbuh dan berkembang dengan 1 kantung plasenta seperti kembar di zigot tadi. Nah, embrio ini memiliki kantung ketuban dan tali pusat sendiri-sendiri. Kembar ini disebut dengan kembar monozigot. Kembar monozigot atau dikenal dengan kembar identik biasanya berjenis kelamin yang sama, kemudian memiliki wajah yang sulit dibedakan dan mengandung materi genetik yang sama. Selain itu, ada juga yang disebut dengan bayi kembar siam, yaitu keadaan 2 bayi kembar yang dilahirkan dalam keadaan bagian tubuh tertentu yang menyatu. Bayi kembar siam termasuk dalam jenis kembar monozigot. Kembar siam
bermula ketika sel telur yang telah dibuahi oleh sel sperma mengalami yang namanya pembelahan. Namun pembelahan tersebut tidak sempurna. Kemudian terjadinya perlekatan pada bayi kembar siam dikarenakan adanya sel bakal organ yang tidak membelah secara sempurna. Nah, pembelahan yang tidak sempurna tersebut dapat terjadi pada organ bagian ektoderm. Nah, jadi kulit, hidung atau telinga ya. Kemudian ada mesoderm, otot, tulang dan saraf, atau endoderm, biasa jantung, paru-paru, hati dan otak. Kebanyakan kembar dempet atau kembar siam ini terjadi pada bagian dada, perut, kepala dan panggul ya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan tentang struktur fungsi sistem reproduksi pada manusia yang meliputi tentang grafik level hormon dalam siklus menstruasi, kemudian ada fertilisasi dan kehamilan, kemudian ada tahap perkembangan embrio, kemudian ada ultrasonografi atau biasa disebut dengan USG, kemudian kita juga sudah mempelajari tentang fungsi cairan ketuban, kemudian sebagai antibakteri. Ada juga gaya gesek dan gaya dorong yang terjadi pada saat melahirkan, kemudian peristiwa bayi kembar. Ibu harap setelah menyimak penjelasan dari ibu, kalian sudah mampu untuk memahami materi tadi ya. Nah, tak terasa waktu belajar kita telah selesai. Semoga apa yang ibu jelaskan tadi dapat kalian ingat dan dapat kalian pahami, sehingga pengetahuan kalian tentang pembelajaran IPA dapat bertambah lagi. Dan pesan ibu agar kalian tetap menjaga kesehatan dan ikuti terus protokol kesehatan dengan cara jaga jarak, cuci tangan pakai sabun setelah aktivitas, kemudian jangan keluar rumah jika tidak perlu. Nah, dan jangan lupa juga like dan subscribe channel YouTube Ibu ya. Baiklah anak-anak, Ibu hari pembelajaran kita hari ini Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat belajar IPA ya.